Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas D akan mempresentasikan mengenai proyek yang kami buat, yakni penerapan algoritma ASTAR dalam permainan labirin. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Nimade Julia Budiantari dengan NIM 004, kemudian ada M. Faisal Afandi dengan NIM 024, selanjutnya ada Niwayan Amanda Putri Astawa dengan NIM 029, kemudian ada Dimas Firmansyah dengan NIM 035, selanjutnya ada Yezekiel Batara Lumbung dengan NIM 048, dan yang terakhir ada Ketut Agus Cahyadinanda dengan NIM 079. Adapun latar belakang dari proyek yang kami buat adalah mencari jalur terpendek pada permainan labirin dari posisi awal ke tujuan akhir menggunakan algoritma ASTAR. Kenapa permainan labirin? Permainan labirin sendiri telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam dunia pengembangan permainan. Kemudian, algoritma ASTAR sendiri adalah metode pencarian jalur yang efisien untuk menemukan rute terpendek antara dua titik dalam graf. Sehingga metode ASTAR ini tepat digunakan pada pembuatan proyek yang kami buat. Selain itu, permainan ini juga didesain agar dapat menghindari rintangan dan dinding serta meminimalkan waktu atau jumlah langkah yang diperlukan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dan untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hasil implementasi algoritma ASTAR labirin untuk mencari jalur terpendek dari titik awal hingga titik akhir. Dengan mempertimbangkan kompleksitas labirin, heuristik yang digunakan, dan optimalitas solusi. Next. Dan untuk batasan masalahnya, yang pertama yaitu penerapan algoritma ASTAR yang terbatas pada permainan labirin yang statis. Dan yang kedua yaitu penerapan algoritma ASTAR yang terbatas untuk permainan labirin tunggal, yaitu hanya ada satu titik awal dan satu titik akhir. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu tinjauan empiris yang kami lakukan pada penelitian kali ini. Yang pertama ada dari penerapan algoritma ASTAR sebagai sistem pencarian rute pada NPC game labirin. Nah, pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan algoritma ASTAR sebagai sistem pencarian rute NPC atau non-player character pada permainan labirin. Dan dari sini didapatkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma ASTAR pada NPC YOLO Maze game sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma ASTAR ini untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada YOLO Maze game berhasil dilakukan. Lalu yang kedua yaitu penerapan algoritma ASTAR pada game petualangan labirin berbasis Android. Nah, pada penelitian ini, peneliti menyajikan laporan hasil pengembangan sorry banget. Bisa diedit nggak, Gus? Bisa, ulang. Oke, ulang ulang. dari kalimat pertama. Oke, thank you, sorry banget. Ada sesuatu. Selanjutnya ada penerapan algoritma ASTAR pada game petualangan labirin berbasis Android. Nah, pada penelitian tersebut, peneliti menyajikan laporan hasil pengembangan game petualangan labirin yang menceritakan mengenai petualangan kelinci melewati sebuah labirin untuk mencari makanannya. Nah, suatu game memerlukan AI. Nah, AI ini digunakan dalam pembangunan game petualangan labirin ini adalah algoritma ASTAR dengan Euclidean Distance. Algoritma ini merupakan algoritma pencarian untuk menemukan rute terpendek dengan cost paling minimum. Algoritma ASTAR mencari rute terpendek dengan menjumlahkan jarak sebenarnya dengan jarak perkiraan sehingga membuatnya optimum dan juga komplit. Lalu yang terakhir ada penerapan algoritma ASTAR pada game labirin. Nah, pada penelitian tersebut, peneliti merancang media pembelajaran melalui permainan labirin yang akan menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, permainan labirin yang peneliti rancang ini menggunakan teknologi AI
untuk meningkatkan pengalaman bermain terutama di bagian pelacakan dan juga pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tinjauan teoritisnya, yaitu yang pertama adalah game labirin, merupakan jenis permainan yang menguji kemampuan pemain dalam menemukan jalan keluar dari struktur labirin yang rumit. Dan untuk yang terakhir yaitu algoritma ASTAR, merupakan metode tercepat dari satu titik ke titik lain yang ditentukan. Untuk penjelasan selanjutnya akan jelas. Baik, selanjutnya ke metode penelitian. Nah, pada perancangan game labirin dengan menggunakan algoritma ASTAR ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, lalu ada pengumpulan data, perancangan sistem, dan juga evaluasi sistem. Nah, pada tahap analisa kebutuhan ini, analisis kebutuhan melibatkan proses untuk memeriksa dan juga menganalisis kebutuhan sistem yang akan digunakan. Nah, tahap analisis kebutuhan ini dapat menjadi dua tahap, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang akan kita gunakan untuk sumber dalam pembuatan game labirin. Pengumpulan data ini meliputi dari studi pustaka, pencarian buku acuan, dan juga beberapa jurnal yang berhubungan dengan game labirin. Yang ketiga yaitu tahap perancangan sistem. Nah, pada tahap ini dibuat melalui bantuan beberapa UML yang meliputi use case diagram, class diagram, state chart diagram, serta perancangan interface yang akan digunakan pada game ini. Nah, game ini nantinya akan terdiri dari beberapa state yang diminta, nantinya masing-masing memiliki stage yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Baik, yang terakhir ada implementasi dan evaluasi sistem. Nah, pada tahap akhir ini dilakukan implementasi dan evaluasi apakah game yang telah dibuat ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, hasil perancangan UML ini diimplementasikan ke dalam program dengan menggunakan Unity. Setelah selesai diimplementasi, game labirin ini diuji dan dievaluasi untuk dilakukan pengembangan atau perbaikan apabila di dalam game masih ditemukan kesalahan atau error. Next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Nah, tahap analisis kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Analisis kebutuhan fungsional meliputi kegunaan dari sistem, yaitu yang pertama, sistem dapat menerima input dari user. Jadi, user dapat memasukkan inputan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Selanjutnya, sistem menyediakan fitur bantuan. Nah, nantinya fitur ini dapat memberikan bantuan menunjukkan arah dari titik kita berada menuju ke titik makanannya. Yang ketiga, ada sistem mengolah inputan dari user. Dan yang terakhir, sistem menampilkan hasil inputan dari user. Jadi nantinya sistem akan mengambilkan respon inputan dari navigasi user. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis ini meliputi komponen-komponen pendukung yang akan digunakan untuk menunjang penelitian ini dan digunakan dalam tahap implementasi sistem. Yaitu di sini ada dua, ada kebutuhan perangkat keras. Itu yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini adalah laptop ataupun komputer yang akan digunakan dalam membangun program berbasis game aplikasi dan juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan program. Dan yang kedua ada kebutuhan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu Unity. Unity ini adalah sebuah platform pengembangan perangkat lunak yang sangat populer dan juga cukup sering digunakan untuk membuat aplikasi dan juga game interaktif dalam berbagai platform seperti komputer, konsol game, perangkat seluler, dan juga virtual reality. Untuk selanjutnya, deskripsi data akan dijelaskan oleh teman saya. Data yang digunakan dalam laporan ini terdiri dari peta labirin yang akan menjadi lingkungan permainan. Setiap peta labirin direpresentasikan dalam bentuk matriks 2 dimensi, yang dimana setiap sel dalam matriks mewakili posisi dalam labirin. Next. Berikut adalah flowchart algoritma ASTAR. Pertama dari mulai, kemudian menentukan titik awal dan titik tujuan. Selanjutnya, titik awal sama dengan titik asal. Kemudian mencari titik tetangga dari titik asal. Selanjutnya akan ada decision making.
Apakah titik tetangga sama dengan 0? Jika iya, maka akan lanjut ke proses menentukan nilai terkecil pada open list dan dipindahkan ke close list. Kemudian akan ada proses titik asal sama dengan titik terkecil. Kemudian dilanjutkan dengan mencari titik tetangga dari titik asal kembali. Jika pada decision making titik tetangga sama dengan 0 adalah tidak, maka akan lanjut ada decision making berikutnya, yakni titik tetangga apakah sama dengan titik tujuan. Jika tidak, maka akan ada proses hitung nilai titik tetangga dan masukkan pada open list, yang dimana akan berlanjut ke tahap proses mencari titik tetangga dari titik asal dan proses berikutnya. Jika hasilnya iya, maka akan menampilkan nilai pada close list dan akan selesai. Next. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk berikutnya adalah perancangan stage. Perlu diketahui stage yang dipakai itu berbeda-beda tergantung pada kesulitannya antar. Jadi kurang lebih rancangannya itu adalah seperti pada gambar. Jadi nanti di sana akan ada objek yang bisa pemain itu cari. Objek itu adalah virus. Nah, jadi ketika pemain itu berkelana dalam labirin, kemudian selain mencari jalan keluar, dia juga perlu mengambil atau menetralisir virus yang ada di tengah labirin itu. Nah, jadi semakin cepat dia menyelesaikan tantangan, itu di stage-nya itu juga ada waktu. Jadi semakin bagus juga kategori skor yang akan didapat di akhir. Mungkin untuk lebih jelasnya, mungkin slide berikutnya. Nah, ini perancangan UML atau use case-nya. Nah, pemain itu dia bisa memegang kendali di gamenya itu untuk masuk ke menu. Nah, pada menu ini ada tiga kendali nih. Ada 3 kendali, itu yang pertama start. Start itu untuk memulai permainan, jelas ya. Kemudian info itu ada deskripsi dari permainan atau gamenya, beserta ada juga nama kelompok dari pembuat. Kemudian exit itu ya keluar dari gamenya. Nah, pada sistem game ini terdapat 3 kendali juga dia. Gamenya itu bisa menampilkan menu, yang kemudian menu itu bisa diakses oleh pemain. Nah, itu ada tanda panahnya di sana. Kemudian gamenya itu juga memiliki base kategori untuk pemain yang menyelesaikan permainan dalam jangka waktu tertentu, dari tercepat, sedang, hingga paling lama begitu. Kemudian gamenya juga memiliki bantuan untuk menyelesaikan permainan rikala pemain itu kurang mampu atau sudah frustasi gitu dengan labirinnya yang tidak menemukan jalan keluar, exit, dan sebagainya. Nah, algoritma Astar itu berperan pada fungsi bantuan itu, bantuan dalam menyelesaikan permainannya. Nah, berikutnya ini perancangan kelas diagram. Jadi pemain itu memiliki kendali, dia bisa berjalan dan juga lari. Kemudian ada juga musik di dalamnya. Di permainan itu ada musik, kemudian play, track, help, itu bantuan yang tadi dalam menyelesaikan permainannya. Kemudian menu sama base kategori. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah perancangan user interface atau tampilan dari permainannya. Jadi, seperti pada diagram tadi, permainannya ini bisa nge-provide 3 tombol kendali. Nah, tadi itu ada info, play, sama keluar. Nah, berikutnya, ini adalah tampilan dari tombol kendali info. Jadi terdapat deskripsi dan juga kreatornya. Kemudian ada juga tombol kembali di sana. Nah, berikutnya user interface dari dalam permainannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada tombol bantuan dan juga time di sana di atas untuk menghitung seberapa lama waktu dari pemain menyelesaikan permainannya.
Nah, itu juga terdapat gambar virus yang bisa pemain itu untuk netralisir. Nah, kurang lebih seperti ini playgroundnya. Nah, berikutnya. Nah, untuk implementasi sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan implementasi sistem, di sini kami menggunakan Unity dalam pembuatan permainan labirin. Nah, di sini mungkin sedikit gambaran terkait dengan permainan labirinnya, yaitu di sini untuk labirin level 1, di sana ada 2 virus dan juga 1 titik garis finish. Kemudian di sini untuk pemainnya yang digabungkan dengan kamera. Dengan penggabungan dengan kamera, sehingga di sini akan memunculkan sensasi dari permainan first person dalam permainan labirin, sehingga dari sana pemain itu dapat merasakan secara langsung bagaimana sensasi dari ketika berada dalam permainan labirinnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini dalam peran dari algoritma Astar-nya itu nanti digunakan oleh sistem untuk menunjukkan jalan ke titik tujuannya. Nah, untuk titik tujuannya itu ada beberapa, yaitu ada virusnya dan juga titik finishnya. Sehingga titik tujuan ini nantinya sejumlah dengan banyaknya virus ditambah dengan titik finish. Nanti ketika user sudah mengklik bantuan, maka akan ditampilkan jalan yang berwarna putih tersebut hingga menuju ke titik tujuan yang dimaksud, yaitu antara virus ataupun garis finish. Nah, mungkin di sini untuk implementasi kita masuk ke dalam Unity-nya secara langsung agar lebih jelas. Jadi di sini untuk pada Unity-nya di sini terdapat tampilan untuk bagian menu. Tampilan untuk bagian menunya. Kemudian di sini terdapat menu skin untuk level 1, untuk labirin level 1. Jadi mungkin tampilannya seperti ini. Untuk level 1 masih sederhana, ada 2 virus dan juga 1 garis finish. Kemudian untuk level 2 di sini lebih kompleks kembali, jadi untuk labirinnya diperbesar dan terdapat 3 virus dan 1 garis finish. Nah, mungkin secara permainan dari labirin di sini kami implementasikan dengan menggunakan matriks 2 dimensi. Nah, matriks 2 dimensi tersebut maksudnya itu kita gunakan sebagai penunjuk di sini direpresentasikan sebagai kotak-kotak. Jadi untuk setiap jalur itu nantinya akan direpresentasikan dengan kotak, sehingga kotak mana yang direpresentasikan memiliki nilai F-score, nilai heuristik yang paling kecil itu nantinya akan digunakan. Nah, jadi seperti ini. Nantinya di sini merupakan sumbu X itu ke samping dan sumbu Y itu ke atas. Nah, di sini kita langsung saja ke dalam bagian kodenya. Yang pertama itu ada bagian node. Jadi node di sini merupakan kita gunakan untuk menyimpan data dari grid-nya di sini. Jadi nanti setiap kotak di sini akan memiliki nilai-nilai, yaitu walkable, apakah bisa dilalui atau tidak. Kemudian work position, yaitu posisinya pada bisa dilihat di sini posisian X, Y, dan Z pada bagian Unity itu nanti akan diambil, akan disimpan. Kemudian grid space, Y, karena di sini kita menggunakan matriks 2 dimensi. Kemudian nilai G-cost, jarak sebenarnya, nilai heuristik, dan penjumlahan nilai jarak sebenarnya dan heuristik tersebut yang kita sebut sebagai F-score. Kemudian di sini terdapat kode untuk pembuatan gridnya, untuk pembuatan kotak-kotak di sini. Jadi yang pertama itu kita menentukan node radiusnya. Nah, untuk node radius di sini dapat dilihat kita menggunakan
nilai 0,5. Nah, 0,5 tersebut nantinya akan kita kali 2 untuk mencari node diameter. Node diameter di sini maksudnya adalah ukuran dari kotaknya. Nah, sehingga dari 0,5 dikali 2 itu 1, sehingga dari kotak ini nantinya memiliki nilai dengan ukuran 1 kali 1. Kemudian di sini kita akan membagi grid size X itu kita mencari berapa banyak kotak dari sumbu X, dan juga di sini berapa banyak kotak dari X. Lumayan banyak. Itu nantinya akan kita hitung ada berapa jumlah kotaknya, yang mana kotak-kotak tersebut nantinya akan kita gunakan untuk membuat gridnya. Nah, di sini dalam pembuatan grid kita menggunakan objek node. Jadi yang sudah kita buat sebelumnya dari kelas node itu nantinya kita buat matriks 2 dimensi dengan ukuran berapa banyak kotak dari sumbu X dan banyak kotak dari sumbu Y. Kemudian di sini kita menghitung nilai work bottom left. Itu maksudnya kita mencari posisi pada bagian kiri di bawah kotak di sini. Karena dalam kita melakukan ilustrasi atau penggambaran itu kita memerlukan posisi awal sebagai yang akan kita gunakan untuk menarik garis dalam pembentukan kotak-kotak di sini. Nah, kemudian di sini kita melakukan perulangan sebanyak kotak pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita mencari posisinya pada unity, dan di sini kita mengecek apakah kotak tersebut bisa dilalui atau tidak, yaitu dengan mengecek apakah dia bersentuhan dengan unwalkable mask. Jadi untuk unwalkable mask itu yang di sini dapat dilihat layarnya itu unwalkable. Nah, sehingga nantinya untuk kotak-kotak di sini yang bersentuhan dengan layar unwalkable akan diwarnai dengan warna merah. Itu maksudnya warna merah tidak bisa dilalui oleh algoritma Astar-nya. Kemudian untuk nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam nilai yang sesuai dengan matriks 2 dimensi grid yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini mungkin langsung saja di sini terkait dengan androgismus di sini untuk menampilkan visualisasi dari kotak-kotak di sini. Jadi untuk visualisasi dengan androgismus itu hanya bisa dilihat oleh programmer sendiri. Sedangkan untuk player itu tidak bisa melihat. Nah, sehingga di sini mungkin bisa dilihat tidak terlihat untuk jalannya meskipun sudah ada. Nah, untuk hal di sini itu dapat kita gunakan instantiate. Jadi kita memunculkan objek yang akan kita gunakan untuk menunjukkan jalan dari user ke titik tujuan. Itu untuk objeknya itu kami menggunakan kotak berwarna putih sehingga nantinya akan menjadi sebuah jalan. Kemudian pada pada fungsi pathfinding di sini, yang pertama itu kita menggunakan nilai grid yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mencari objek dengan tag virus. Jadi untuk tag virus di sini ada tiga virus. Itu nantinya akan kita masukkan ke dalam array dan kita lakukan perulangan. Di sini kita mengecek jika objek virus tersebut masih ada, maka di sana kita akan mencari virus tersebut. Jadi di sini dilakukan secara perulangan. Untuk tujuannya itu yang pertama adalah virus-virusnya. Jadi di sini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Baru ketika virus itu tidak ada, baru di sini kita menjadikan titik finish sebagai titik tujuannya. Itu untuk angka yang terakhir. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan menghilangkan terlebih dahulu, mencari jalan terpendek untuk virusnya terlebih dahulu. Di sini untuk find path-nya yang pertama yang kita butuhkan itu adalah posisi dari titik user berada, yaitu posisi di sini, dan juga titik tujuannya, yaitu misal untuk kita gunakan titik tujuan virus yang ada di sini. Nah, sehingga nanti untuk nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam
start node dan target node. Kemudian di sini kita menggunakan penyimpanan data open set dan closed list yang membedakan antara kedua data tersebut. Kalau dari open set itu node-node-nya belum kita evaluasi, itu masih kita masih kita cari. Kemudian closed set-nya itu untuk node-node yang sudah kita evaluasi. Nah, di sini juga untuk struktur datanya itu berbeda. Kalau di situ memperbolehkan untuk data tersebut disimpan secara berulang. Nah, karena open set di sini masih kita lakukan untuk melakukan evaluasi, sedangkan hash set di sini datanya itu tidak boleh berulang karena kita itu sudah mengevaluasi, sehingga ketika ada node baru yang sama, itu nanti akan kita cek nilai F-score-nya, nilai heuristiknya itu akan kita cek yang mana akan kita gunakan dalam menentukan jalan terpendeknya. Nah, di sini mungkin di sini yang sesuai dengan algoritma ASTAR. Jadi di sini kita melakukan perulangan untuk data-data node di dalam open set. Di sana nantinya untuk kode di sini kita akan mengambil data dari open set dengan nilai F-cost dan juga heuristic cost-nya itu yang paling besar. Nah, itu nanti untuk data dengan F-score dan heuristic score yang paling besar itu kita akan masukkan ke dalam current node dan kita masukkan juga ke dalam closed set. Dan kemudian untuk open set juga di sana kita akan hapuskan karena sudah kita masukkan ke dalam closed set. Dan di sini merupakan mekanisme stop dari algoritma ASTAR, yaitu ketika titik tujuannya itu tercapai. Jika belum tercapai, maka di sini kita akan melakukan perulangan. Di sini kita melakukan perulangan sebanyak git neighbor. Jadi git neighbor itu maksudnya kita mencari banyaknya ketetanggaan. Nah, jadi misal titik tujuannya, titik playernya itu ada di sini. Nah, tentunya untuk titik ketetanggaan itu akan ada dua, yaitu antara ke data yang di sini dan juga yang di sini. Nah, itu merupakan hasil yang akan didapatkan ketika kita menjalankan fungsi get neighbor. Kemudian di sana juga kita akan mengecek apakah jalan tersebut, ketetanggaan tersebut dapat kita lalui dan ataukah data tersebut sudah ada dalam closed set. Nah, misal di sini, misal untuk datanya itu titik playernya itu ada di sini. Nah, tentunya player itu akan bertetanggaan dengan 6 kota yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kondisinya itu akan mencegah ketetanggaan dengan node yang memiliki nilai warna merah di sini, itu nantinya tidak akan digunakan. Kemudian di sini kita mencari nilai G-cost-nya, itu kemudian akan kita cek juga untuk dari seluruh ketetanggaan tersebut, yang mana yang memiliki nilai G-cost paling kecil. Nah, untuk nilai G-cost yang paling kecil itu nantinya kita akan masukkan ke dalam ketetanggaan untuk nilai G-cost, dan G-cost-nya di sini get distance di sini untuk mencari nilai heuristik. Di sini inti dari kode di sini itu merupakan penggunaan dari rumus Pythagoras. Jadi kita akan menghitung jumlah ketinggian, jumlah banyaknya kota secara sumbu Y dan sumbu X itu kita kuadratkan, kita jumlahkan, baru kita akarkan, sehingga kita mendapatkan nilai heuristiknya. Kemudian di sini untuk parent itu dari mana arah ketetanggaan tersebut berasal. Nah, untuk hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga titik tujuannya itu tercapai. Nah, ketika titik tujuannya itu tercapai, baru di sana kita melakukan retrace, sehingga untuk penunjuk jalannya itu tidak ketika dipilih untuk misal dari sini dipilih nilai F-score yang paling kecil. Nah, itu bisa saja arahnya ke sini, karena di sini yang paling dekat kalau kita lihat secara visual. Nah, tetapi ketika sudah ada di sini, ini akan mengalami jalan buntu, tidak bisa
menuju ke titik tujuan. Hal itu kalau kita langsung implementasikan itu tentunya tidak tepat, sehingga kita perlu untuk melakukan algoritma ASTAR di sini hingga mencapai titik tujuannya terlebih dahulu, baru dari titik tujuan kita retrace kembali menuju ke titik player. Nah, nantinya mungkin seperti itu untuk algoritma ASTAR-nya nanti akan digunakan ketika ketika user mengklik tombol bantuan, dan juga ketika user mengklik tombol bantuan akan ditunjukkan jalannya. Dan ketika virus di sini sudah hilang, maka algoritma ASTAR tersebut akan digunakan untuk mencari titik tujuan lainnya, yaitu ada virus di sini, dan garis finishnya. Mungkin seperti itu untuk implementasi dari sistem kami. Selanjutnya terkait dengan pengujian sistem, di sini kami menggunakan metode black box. Jadi menguji semua fungsionalitas dan kinerja dari aplikasi yang kami bangun. Nah, di sini yang pertama itu terkait dari menu-menu dan fungsi-fungsi yang ada, yaitu start, about, help, exit itu sudah berjalan dengan baik, dan juga mekanisme kerjanya. Nah, di sini mungkin sekalian dengan demo dari programnya. Jadi untuk demonya di sini, yang pertama di sini akan ditampilkan menu utama dari user, yaitu di sini dapat melihat info sesuai dengan perancangan UI, kemudian ada tombol keluar, dan di sini user dapat memulai permainan. Nah, pada permainan di sini user dapat mencarinya terlebih dahulu, mencari virus-virusnya terlebih dahulu. Jadi ada di sini untuk virusnya. Nah, nanti kalau ada bertabrakan antara player dengan virus, maka kan virus tersebut akan dinetralisir. Kemudian di sini dalam tombol bantuannya itu akan berguna untuk membantu user dalam mencari virus-virus dan juga titik tujuannya. Nah, misal di sini user mengalami kebingungan mau kemana, dia mengklik tombol bantuan, sehingga di sini akan ditunjukkan jalan untuk menuju ke virus-virus yang ada. Nah, di sini dapat dicari. Nah, di sini menuju ke titik virus. Kalau sudah hilang, mengklik tombol bantuan kembali, dan ditunjukkan ke garis finish, karena untuk virus pada level di sini sudah tidak ada. Nah, di sini untuk virus live-nya tidak ada dan dikategorikan sebagai mahir. Ini mungkin sama seperti sebelumnya pada bagian use case. Untuk kategorinya itu ada profesional, mahir, basic. Itu kita kategorikan berdasarkan waktu yang diselesaikan oleh pemain. Nah, kalau pemain berhasil menyelesaikan permainan dengan cepat, maka nilai kategori tersebut akan berubah. Nah, di sini dan juga di sini misalkan untuk labirin level 2 di sini lumayan lebih rumit dibandingkan dengan yang pertama. Jadi ada banyak belokan-belokan. Dan di sini saya menemukan garis finish. Kalau saya langsung menuju ke sini, di sini ditunjukkan ada virus, sisa virus 1. Nah, untuk kategorinya itu game over, karena virusnya itu belum semua didapatkan. Nah, mungkin seperti itu terkait dengan demo dan pengujiannya. Selanjutnya terkait dengan kesimpulan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya yaitu implementasi algoritma ASTAR dalam permainan labirin dengan mempertimbangkan kompleksitas labirin dan penggunaan heuristik berhasil mencapai hasil yang sesuai dengan diharapkan. Hasil implementasi algoritma ASTAR menunjukkan kemampuan yang baik dalam mencari jalur terpendek dalam labirin yang sangat kompleks. Untuk penutup, saya kembalikan lagi ke Julia. Terima kasih.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.